Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas D3 Sistem Informasi B, dan kami akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan judul Perancangan Sistem Layanan Fotokopi Terafiliasi GoPrint. Kami dari kelompok 1 dengan saya Aulia Gitananda. Saya Jeloven Nadine. Dan nama saya Muhammad Syauki Rabani. Dan saya sendiri Adik Nur Fatahila. Selamat menyaksikan. Layanan fotokopi konvensional saat ini masih dijalankan dengan dua pola, pelanggan datang langsung ke toko atau memesan lewat chat WhatsApp atau telepon. Keduanya punya kelemahan yang sama, yaitu tidak ada satu sistem yang mencatat data pesanan, status pengerjaan, dan pembayaran secara terstruktur. Semua informasi tersebar di catatan kertas, riwayat chat, dan ingatan petugas. Akibatnya, proses jadi lambat, rawan kesalahan cetak, dan pelanggan tidak tahu pasti status pesanannya. Di sisi lain, ada juga aplikasi sejenis seperti Printin, Scoby, dan Express Print. Tapi, mereka terbatas pada jumlah driver internal sehingga pengiriman sering terlambat. Oleh karena itu, kami merancang GoPrint yang membedakan diri dengan mengafiliasikan pengiriman ke ekosistem mitra pengemudi Gojek yang jauh lebih luas. Dari latar belakang tadi, ada 5 rumusan masalah yang kami angkat. 1. Apa kendala utama pengelolaan data dan antrean fotokopi saat ini? 2. Bagaimana merancang alur proses dan interaksi sistem agar pelanggan mudah memesan secara daring? Yang ketiga, bagaimana merancang struktur basis data yang optimal untuk pesanan, transaksi, dan status pengerjaan? Yang keempat, bagaimana merancang arsitektur integrasi dengan jaringan mitra pengemudi Gojek? Lalu yang kelima, bagaimana merancang UI yang intuitif sesuai kebutuhan pelanggan? Dari rumusan masalah itu, tujuan proyek ini adalah menganalisis kendala operasional, merancang seluruh model sistem GoPrint mulai dari DFD, ERD, use case, sampai prototype UI. Namun, perlu diingat, proyek ini dibatasi hanya sampai tahap analisis dan perancangan, bukan aplikasi yang production ready. Metode pengerjaan proyek ini kami bagi menjadi 5 tahapan besar: pendekatan studi kasus, analisis masalah, pemodelan sistem, validasi model, dan perancangan UI atau prototype. Secara rinci, alurnya seperti pada flowchart ini, dimulai dari pemilihan studi kasus, identifikasi masalah, analisis fishbone atau SWOT, lalu pembuatan DFD, ERD, kamus data, use case, kelas, sequence, hingga activity diagram. Setelah itu, ada pengecekan apakah integrasi model sudah valid. Jika belum, kami kembali memperbaiki diagram. Jika sudah valid, baru lanjut ke pembuatan prototype, penyusunan laporan akhir, dan presentasi final seperti video ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian analisis sistem. Kami menggunakan fishbone diagram untuk menelusuri akar masalah pengelolaan data pemesanan fotokopi yang tidak terstruktur dan juga lambat. Kami mengelompokkan ini ke dalam 6 kategori, yaitu people, method, material, machine, management, dan juga environment. Dari situ kami menyimpulkan bahwa akar masalah yang paling dominan ada pada aspek metode dan juga teknologi. Karena belum ada sistem yang mengintegrasikan data pemesanan, pembayaran, status pengerjaan, dan juga pengiriman. Lalu kami juga melakukan analisis SWOT, di mana kekuatan utamanya yaitu mengintegrasikan banyak mitra fotokopi dalam satu platform dan juga status pesanan yang real-time. Namun ada kelemahannya, yaitu ini terlalu bergantung kepada ketersediaan mitra dan juga driver aktif. Namun kami juga melihat peluang dalam hal ini, yaitu tingginya kebutuhan cetak di lingkungan kampus di tiap periode akademik. Sementara ancamannya adalah kompetitor dengan modal yang lebih besar dan juga risiko dalam gangguan teknis. Baik, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem kami. Pada DFD level 0 atau konteks diagram, ada 3 entitas eksternal yang kami pakai, yaitu entitas pelanggan, yang kedua adalah entitas driver, yang ketiga adalah entitas mitra fotokopi. Pada entitas pelanggan menginput kepada sistem berupa data pesanan, file dokumen, detail print, alamat, dan juga pembayaran. Kemudian sistem memberi input kepada pelanggan berupa status pesanan, kemudian total biaya, dan juga notifikasi pengiriman. Lalu pada mitra fotokopi menginput ke sistem berupa status pesanan print dan juga konfirmasi selesai print. Kemudian sistem menginput kepada entitas mitra fotokopi berupa data pesanan print dan juga nomor pesanan.
Lalu pada entitas driver menginput kepada sistem berupa status pengiriman dan juga konfirmasi pengiriman bahwa selesai. Kemudian sistem memberi input kepada driver berupa informasi pengantaran, nomor pesanan, dan juga alamat tujuan. Baik, selanjutnya ada DFD level 1, yaitu DFD level 1 merupakan sebuah konteks diagram yang dimana kami uraikan kembali menjadi 5 proses utama. Yang pertama adalah proses kelola pesanan print, yang kedua adalah kelola pembayaran, yang ketiga kelola pengerjaan print, yang keempat kelola pengiriman, dan yang kelima adalah kelola notifikasi dan status. Kemudian pada DFD level 1 ini kami menggunakan beberapa data store untuk menjalankan beberapa proses yang ada. Yang pertama adalah data pelanggan, yang kedua adalah data pesanan, yang ketiga adalah data driver, yang keempat adalah data mitra fotokopi, dan yang terakhir adalah data transaksi. Selanjutnya ada DFD level 2. DFD level 2 ini merupakan proses-proses yang ada di DFD level 1 yang kemudian kami uraikan lagi menjadi proses-proses yang lebih rinci. Dan di sini bisa dilihat pada proses 1 kami uraikan lagi menjadi 4 subproses. Yang pertama adalah validasi data pelanggan, yang kedua adalah input detail pesanan, yang ketiga adalah kalkulasi harga, dan yang keempat adalah simpan pesanan. Oke, selanjutnya pada proses yang kedua diuraikan lagi menjadi 5 subproses. Yang pertama adalah tampilkan tagihan, yang dimana tagihan dari proses pertama masuk ke sistem kemudian dikirimkan ke pelanggan, yaitu nominal tagihan. Kemudian pelanggan melakukan konfirmasi bayar lalu masuk ke proses kedua, yaitu terima konfirmasi bayar. Kemudian data bayarnya masuk ke proses ketiga, yaitu validasi transaksi, dan ketika valid akan masuk ke proses keempat dan juga kelima, yaitu update status pembayaran, yang dimana nantinya akan menghasilkan data store berupa data pesanan, dan juga proses kelima yaitu catat transaksi yang nantinya akan diproses kemudian menghasilkan data transaksi. Kemudian pada proses yang ketiga yaitu kelola pengerjaan print, kami uraikan lagi menjadi 5 subproses. Yang pertama adalah pilih mitra fotokopi, yang dimana setelah mitra terpilih masuk ke proses yang kedua yaitu kirim pesanan ke mitra. Sistem mengirim pesanan ke mitra berupa data pesanan dan juga nomor pesanan. Kemudian mitra fotokopi mengonfirmasi ke sistem status pengerjaannya, lalu masuk ke proses ketiga yaitu monitor status pengerjaan. Kemudian masuk ke proses keempat yaitu konfirmasi selesai print, dan juga masuk ke proses kelima yaitu update status pesanan yang nantinya akan menghasilkan data store berupa data pesanan. Oke, lanjut pada proses yang keempat. Di sini kami menguraikan lagi menjadi 6 subproses. Yang pertama adalah cari driver, yang dimana data dari proses yang ketiga masuk ke subproses 4.1 yaitu cari driver. Kemudian setelah driver dipilih akan masuk ke proses kedua yaitu assign driver. Kemudian masuk ke proses yang ketiga yaitu kirim info ke driver. Sistem mengirim info ke driver berupa info antrian dan juga alamat tujuan. Kemudian driver mengirim status kirim ke sistem, kemudian masuk ke proses keempat yaitu monitor status pengiriman. Kemudian masuk ke proses kelima yaitu konfirmasi pesanan diterima, dan juga yang terakhir adalah update data pengiriman, yang dimana di sini sistem mengupdate 2 data sekaligus yaitu data driver dan juga data pesanan. Oke, untuk proses yang terakhir yaitu proses yang kelima yaitu kelola notifikasi dan status. Pada proses yang ini kami menguraikan kembali menjadi 5 subproses. Yang pertama adalah terima update status, yang dimana data dari proses 4 akan memicu 2 jalur. Yang pertama ke subproses 5.2 untuk generate notifikasi, dan juga ke subproses 5.5 untuk mengarsipkan ringkasan order. Kemudian subproses 4 akan mengupdate status akhir pesanan menjadi selesai di data pesanan. Kemudian pada proses 5.3 yaitu kirim notifikasi, pelanggan mendapat notifikasi pesanan dari sistem. Selanjutnya ada entity relationship diagram. Di sini kami menggunakan 5 tabel. Yang pertama adalah tabel pelanggan untuk menyimpan data akun pengguna aplikasi. Yang kedua adalah tabel pesanan, yang dimana tabel ini merupakan pusat sistem yang menyimpan status pesanan, alamat pengiriman, dan juga total harga ke pelanggan dan juga mitra fotokopi. Kemudian ada tabel detail pesanan, yang dimana satu pesanan bisa terdiri dari beberapa file dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Kemudian ada tabel mitra fotokopi untuk menyimpan data toko fotokopi dan juga rekaman apa saja layanan yang ada di fotokopi tersebut.
Kemudian yang terakhir adalah tabel driver untuk menyimpan data mitra pengemudi. Oke, selanjutnya ada kamus data. Jadi, tabel-tabel yang sebelumnya kami buat akan didokumentasikan secara rinci di kamus data. Jadi, IRD dan juga kamus data ini kami buat dari MySQL. Jadi, sistem kami buat database di MySQL dan juga kami buat beberapa tabel-tabel dan kemudian setelah tabel-tabel selesai dibuat akan di-generate secara langsung oleh MySQL berupa kamus data dan juga IRD yang sebelumnya saya jelaskan. Dan berikut kamus data yang kami hasilkan dari database kami. Jadi, selanjutnya di sini saya akan membahas use case diagram, state diagram, sequence diagram, dan juga activity diagram. Pertama, di sini saya akan membahas tentang use case diagram. Use case diagram pada sistem GoPrint ini memiliki 3 aktor, yaitu pelanggan, mitra fotokopi, dan juga driver. Aktor pelanggan bisa berperan untuk memilih mitra fotokopi, membuat pesanan print yang otomatis menyertakan upload dokumen dan juga pembayaran, melihat status pesanan, dan juga mengonfirmasi penerimaan. Lalu selanjutnya, aktor mitra fotokopi yang tugasnya untuk menerima pesanan print yang mencakup proses cetak dan update status pengerjaan, lalu menyerahkan pesanan kepada driver. Lalu selanjutnya ada aktor driver yang menerima tugas pengiriman yang meliputi antar pesanan dan update status pengiriman, sampai dokumen diterima oleh pelanggan. Setiap proses pada DFD level 1 kami petakan langsung ke use case ini. Misalnya, proses kelola pembayaran menjadi use case lakukan pembayaran, supaya fungsi sistem di level proses dan level interaksi pengguna tetap selaras. Oke, berikut adalah gambar dari kelas diagramnya. Kelas diagram kami turunkan langsung dari entitas IRD. Kelas pesanan menjadi pusat yang berasosiasi dengan pelanggan melalui method buat pesanan, dengan mitra fotokopi melalui mengerjakan, dan dengan driver melalui mengantar. Kemudian, kelas detail pesanan memiliki method hitung subtotal dan juga method upload file, sedangkan kelas transaksi mempunyai method proses verifikasi dan method hitung total bayar. Lalu kelas pengiriman menjembatani pesanan dan juga driver dengan method assign driver dan method konfirmasi selesai. Dan kelas notifikasi mencatat seluruh riwayat notifikasi ke pelanggan melalui method kirim notifikasi. Selanjutnya ada state diagram. Objek yang kami modelkan dalam state diagram adalah pesanan print. State awalnya dibuat, lalu berlanjut ke menunggu pembayaran. Di sini ada decision yang jika verifikasi pembayarannya gagal, pesanan tetap di state menunggu pembayaran sampai pelanggannya mengulang. Jika berhasil, lanjut ke terkirim ke mitra. Setelah mitra menerima pesanan, state berubah jadi diproses, lalu selesai, dicetak, dan setelah cetakan selesai, kemudian dalam pengiriman saat driver mengambil pesanan, menunggu konfirmasi saat pesanan sampai, dan akhirnya selesai setelah pelanggan mengkonfirmasi penerimaan. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan urutan pesan antar pelanggan, sistem, mitra fotokopi, dan juga driver dari awal hingga akhir. Dimulai dari pelanggan melihat daftar mitra dan memilih satu, lalu membuat pesanan print, mengunggah dokumen, dan juga melakukan pembayaran. Setelah itu, sistem mengirim pesanan ke mitra fotokopi, mitra memproses dan mencetak dokumen, lalu sistem meminta driver mengambil dan mengantar pesanan. Terakhir, setelah pesanan sampai, sistem mengirim notifikasi ke pelanggan, dan pelanggan mengkonfirmasi penerimaan sehingga status pesanan berubah menjadi selesai. Diagram ini langsung merealisasikan use case yang kami jelaskan tadi secara teknis. Terakhir, di bagian perancangan, saya akan menunjukkan UI atau prototype. Pada homepage, pelanggan dapat melihat kategori layanan dan juga daftar toko printing terdekat, lalu mencari toko lewat search bar. Setelah pelanggan memilih toko, pelanggan mengunggah file dan juga mengatur detail cetak seperti ukuran kertas, jumlah salinan, dan juga sisi cetak, lalu memilih metode pengambilan atau pengiriman, dan metode pembayaran. Setelah check out, pelanggan akan mendapatkan halaman pesanan berhasil yang berisikan dengan kode pesanan. Lalu, pelanggan bisa memantau status pesanan mulai dari diproses, siap diambil atau dikirim, driver mengantar, hingga selesai. Dan terakhir, pelanggan bisa memberikan rating untuk toko dan juga untuk driver. Supaya proyek ini tidak terlihat seperti kumpulan diagram yang berdiri sendiri, kami melakukan integrasi antar model.
DFD level 0 diuraikan menjadi DFD level 1 dan level 2. Data store pada DFD konsisten dengan entitas pada ERD. ERD menjadi dasar penentuan kelas pada setiap class diagram. Setiap proses DFD dipetakan kepada use case. Setiap use case ini direalisasikan menjadi message pada sequence diagram. Perubahan state pesanan sejalan dengan urutan pesan di sequence dan activity diagram. Dan akhirnya, use case juga jadi dasar tampilan UI atau prototype. Kami juga sudah melakukan checklist validasi secara manual, dan seluruh 10 item ini sudah divalidasi. Mulai dari kesesuaian aktor, data store, hingga prototipe yang berstatus sesuai. Selama proses perancangan, ada beberapa revisi yang kami lakukan berdasarkan diskusi kelompok dan juga arahan dosen. Pada use case diagram, kami menambahkan use case pilih mitra fotokopi untuk aktor pelanggan. Pada sequence diagram, kami mengganti menu login dengan menu pilih mitra fotokopi. Dan activity diagram kami disesuaikan kembali agar sejalan dengan sequence diagram yang sudah direvisi. Revisi ini kami lakukan secara iteratif. Setiap perubahan satu artefak selalu ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada artefak lain agar konsisten dan juga tetap terjaga. Sebagai penutup pada pembahasan kami, berikut kami sampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya, layanan fotokopi konvensional dan semi-manual lewat WhatsApp memiliki kelemahan utama berupa data yang tidak terintegrasi. Sistem GoPrint kami rancang untuk mengintegrasikan pelanggan, mitra fotokopi, dan juga driver dalam satu platform. Dengan 5 proses inti dan 7 diagram pemodelan yang saling konsisten. Proyek ini juga berhasil menunjukkan keterkaitan antara APSI teori dan praktikum, di mana konsep yang kami pelajari secara teori langsung kami terapkan pada studi kasus nyata. Untuk pengembangan selanjutnya, kami menyarankan untuk lanjut ke tahap implementasi coding penuh, melakukan black box testing dan user acceptance testing, mengembangkan algoritma pemilihan mitra otomatis berdasarkan jarak dan juga rating, menambahkan enkripsi dokumen dan autentikasi pengguna, serta menambahkan fitur rating dan ulasan untuk evaluasi kualitas layanan secara berkelanjutan. Demikian presentasi kami dari kelompok 1 untuk sistem GoPrint. Terima kasih atas antusias teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Ini mungkin jika teman-teman punya pertanyaan bisa drop komentar di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.